Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Debat Kursi, debat-debat di atas kursi. Yeay! Ingat, ini adalah sebuah slogan yang sangat kita bangga-banggakan. Kita di awal tahun ini ingin mengucapkan terlebih dahulu untuk teman-teman penonton setia kita Debat Kursi dari episode pertama untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita semua mendapat berkah yang lebih, kemudian kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kita dan juga dijauhkan dari orang-orang toksik ya. All my friends are toxic, all ambitionless. Dan juga semua bisa mendapat pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, dimurahkan rezekinya, dan juga yang paling penting adalah kesehatan. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pela Until karena hari ini background kita disponsori oleh Pela Until bersama Bapak Until juga. Jadi mereka berdua berkolaborasi ya. Sebelum kita Nggak ada. Kita di sini seperti biasa akan sharing player kita yang sangat istimewa yang juga masih dibuat oleh Ibu Pela Until beserta Bapak Until ya. Gue aja yang buat. Jadi di sini bisa kita lihat guys. Nah ini kali ini kita akan menghadirkan sebuah perdebatan mengenai topik yang saya yakin ini sangat luar biasa, yaitu apakah cewek dan cowok bisa bersahabat. Nah ini mungkin pertanyaan yang masih ambigu nih, jawabannya bisa atau enggak, karena itu memang tergantung pribadi masing-masing. Di sini kita ambil ilustrasi, ada Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting ya. Ivan Gunawan ini yang kita tahu dia sekarang ini lagi hits dengan orang tua dari Spirit Dolls ya, boneka-boneka yang dijadikan anak. Kemudian di sini ada juga Ayudhya dan Dito. Ini saya tahunya mereka pernah buat film, kalau nggak salah nama filmnya Posesif. Iya nggak sih? Ini posesif nggak sih filmnya? Temen tapi menikah. Sorry. Di sini kita juga seperti biasa ada sponsor yang selalu tidak henti-hentinya memberikan kita bantuan dana ya. Jadi di sini ada dari Kodein. Nah, Kodein ini adalah seperti orang yang lagi PDKT, kemudian tapi tidak apa-apa. Mungkin itu adalah buah pepaya ya. Kodein dingin. Obat. Sepertinya Ibu Elvira tidak tertarik gitu. Kemudian di sini ada Sepi tanpa kabarmu. Jadi kalau kita mau bayar itu pakai Sepi Pay Later. Kemudian ada Pisah Huf pakai T di belakang. Jadi Pisah Huf. Yang kita tahu menunya di sini yang paling terkenal itu adalah pisah yang 1 meter. Jadi mereka cuma berpisah jaraknya 1 meter. Nggak penting kali. Terus ada Pacarku Sweet. Nah mungkin ini dibuat ketika lagi berbunga-bunga, makanya yang dipilih adalah logo ini ya. Sharing intinya itulah ya topik kita hari ini. Di sini saya akan stop sharing. Namun sebelumnya seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Ica Sledel. Saya berperan sebagai moderator di sini dan kemudian kali ini kita membuat untuk tim yang menerima itu pertama bisa kita lihat yang warna bibir dan bajunya itu sangat matching ya saya kira. Di situ ada Wita Caem. Say hi untuk fans-fansnya Ibu Wita Caem. Bersuara dong sedikit. Hai. Kemudian lanjut ada Ibu Elvira Gemoy. Yang saya bingung dari awal Ibu Elvira Gemoy ini kita tahu biasa beliau sangat bersemangat. Namun hari ini dia tampak letih, lesu, lunglai. Mungkin karena backgroundnya juga ya. Halo Ibu Elvira Gemoy, say hi untuk fans-fansnya. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di tim lawan itu kita punya tim menolak ya. Yang hari ini kita lihat itu ada Pela Until dengan hoodie-nya ala-ala swaggy. Hai Ibu Pela Until. Say hi untuk fans-fansnya. Hai. Swaggy. Taehyung Jimin. Terakhir di sini ya untuk partner dari tim menolak itu ada Nur Cimoet. Hai Ibu Nur Cimoet. Hai. Sepertinya backgroundnya itu saja ya. Setelah dia dari sofa, kemudian dia beralih ke dinding. Tapi tidak apa-apa. Dan terakhir di sini kita tidak ada penonton, tapi kita di sini ada pengompor. Jadi tim yang ngompor-ngomporin dari kedua tim debat ini. Hai Ibu Putri Chote, The Land Formation ya. Bajunya soalnya tulisannya The Land Formation kan 2018 lagi. Kayaknya setiap kita debat bajunya itu aja, tapi nggak apa-apa. Jadi lanjut di sini kita langsung masuk ke sesi pertama. Seperti biasa di sesi pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari masing-masing tim yang akan saya beri waktu 2 menit. Kemudian di sesi kedua di situ ada sesi bantah membantah dan di sesi ketiga di sini kita akan mendengarkan tanggapan dari para pengompor
yaitu dari Putri Cute dan juga dari saya sendiri. Kami di sini akan mengompor-ngompori kedua tim tersebut. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pemaparan. Pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari tim yang menerima bahwa perempuan dan laki-laki itu bisa bersahabat. Sepertinya saya tertarik dengan Ibu Elvira Gemoy ya, karena hari ini dia terlihat lesu. Kita harus meminta Ibu Elvira supaya dia bersemangat. Jadi kepada Ibu Elvira Gemoy, walaupun Anda mendadak ya tiba-tiba jadi tim bermasalah. Iya, terima kasih atas kesempatannya Ica Slebeo. Karena mendadak jadi saya singkat padat dan jelas aja lah ya. Bisa, saya menerima cowok cewek itu bisa sahabatan. Kenapa? Karena kita sesama cewek aja tuh sahabatan bukannya yang tiap hari jumpa, bukannya yang tiap hari ngasih kabar, chattingan atau apa, curhat gitu kan. Jadi kayak nggak ada bedanya cewek sahabatan dengan cewek atau cowok sahabatan sama cewek gitu. Mungkin yang ditakutkan terbawa perasaan gitu ya kan. Itu sebenarnya bisa dijaga sih, kayak yang mana bilang kan ya. Ayo. Itulah. Wow, to the point sekali ya. Sampai-sampai saya tidak tahu intisarinya apa. Ayo Bu, pelan-pelan tarik nafas, buangkan dari bawah. Kita akan menunggu. Berhubung mendadak gitu, saya nggak tahu apa yang mau dibilang, apa teksnya ya kan. Apalagi belum ada diskusi dengan Ibu Wita Caem, jadi mungkin dilanjutin sama Ibu Wita Caem aja. Baik. Kepada Ibu Wita Caem. Ya bisa lah, jawaban saya tuh ya bisa. Kenapa enggak? Itu aja. Wow, mereka dengan percaya diri menyatakan bisa, tapi tidak ada Ibu isinya itu apa? Apa alasan Anda menyatakan bisa? Nah kalau gitu kan komplit pertanyaannya. Kalau ditanya apakah cewek cowok bisa bersahabat, ya Oh, iya. bisa jawab bisa dan enggak, bener kan? Iya, saya yang salah. Ya jadi gini, sebenarnya itu tergantung personal masing-masing sih ya. Bagaimana orang menyikapi, bisa nggak sih cowok sama cewek ini bersahabat? Karena itu merefleksikan aku sendiri lah. Itu aku kasih contoh ke aku ngerasa ya aku bisa aja berteman sama cewek mau sama cowok, itu aku kasih porsi yang sama karena konsepnya kan sahabat teman gitu. Beda cerita kalau ada masuk dari faktor lain, faktor luar gitu, eksternal. Entah contohnya gini, pertanyaannya sebagai aku pacar gitu, terus pacarku bilang suka nggak kalau aku punya sahabat cewek, terus aku kasih balik ke dia, ya bisa. Sekarang tergantung kamu ya, servis ke teman itu bagaimana dan ke pacar itu gimana, kan konsepnya beda ya. Jadi kalau untuk cewek dan cowok bisa berteman ya bisa aja, kenapa enggak, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, agak sulit sebenarnya penjelasan, tapi aku juga nggak agak bingung juga sih jelasinnya gimana. Nggak apa-apa, karena kita di sini belajar ya. Kita belajar untuk mencari keributan, tapi tidak apa-apa. Baik, kita dengarkan juga dari tim lawan Anda, yaitu pemaparan dari tim menolak. Pertama-tama saya ingin mendengarkan dari Ibu Pela Cuuntil, yang dari tadi saya perhatikan menyimak dan mencatat dari ucapan tim lawan beliau. Silakan Ibu Pela. Baik, terima kasih moderator. Mungkin moderator salah ya, saya tidak mencatat, tapi saya membetulkan kamera ya. Terlalu husnuzon saya. Di sini saya tadi sedikit menyimak ya pernyataan dari tim lawan, tim menerima. Dikatakan cewek dan cowok itu bisa bersahabat, tapi penjelasannya malah tertuju kepada cewek dan cowok itu bisa berteman. Bedakan ya teman-teman, bersahabat dan berteman. Definisi sahabat sendiri menurut saya orang yang selalu ada ketika kita suka maupun duka. Jadi kalau cowok dan cewek bersahabat berarti di sana ada kenyamanan antara cewek atau sebaliknya, entah itu ceweknya atau cowoknya. Jadi ya di sana kita dapat menyimpulkan kalau udah saling nyaman, saling berbagi suka dan duka, itu pasti ada perasaan. Dan kita lihat dari judul-judul film sekarang, judul-judul lagu, banyak ya teman-teman. Saya kasih contoh satu di sini. Itu ada lagunya Jigas, Sahabat Jadi Cinta. Karena saya tunggu moderator jangan ketawa. Karena saya bukan. Karena saya tidak bisa bernyanyi. Jadi saya mengutip kata-katanya saja. Di sini ada liriknya seperti ini.
sudah pasti diri semakin terdesak saat kita bersama. Desak nafas yang tak bisa ditahan, persahabatan itu bagian penting. Oke, terima kasih atas Oke, terima kasih kepada Ibu Pelacio Ontil, sangat luar biasa. Ini sangat sudah di-prepare ya, sepertinya dari 2 minggu yang lalu. Sebelum kita menentukan topik, kayaknya beliau udah ada nih di kepalanya. Namun sebelumnya saya boleh request nggak? Kan kayaknya lebih afdol kalau misalnya liriknya itu tadi dinyanyikan. Boleh nggak Ibu Pelacio Ontil untuk bernyanyi? Nggak bisa ya, ya udah nggak apa-apa. Kepada Nur Cimot silahkan. jaringannya masalah. Enggak. Langsung marah nggak? Udah ada. Ngegas kan. Viral ambil live kan gara-gara kau. Baik, kepada Ibu Nur Cimoet, dipersilakan untuk menambahkan pemaparan dari tim Anda. Baik, bener ya yang dibilang sama si Vela Ceuntil. Kalau temen sama sahabat tuh beda. Kalau temen kita bisa temenan sama siapa aja, banyak orang. Tapi kalau sama sahabat pasti kita milih yang nyaman, nyambung buat cerita, nyaman diajak kemana-mana. Kalau udah namanya nyaman, pas cewek sama cowok pasti timbul rasa kemana-mana, sama dia aja lah, lebih nyaman. Pasti lebih dunianya itu bakal berdua terus gitu. Nggak mestilah cewek cowok sama-sama perempuan aja sahabatan pasti juga gitu. Pasti lebih milih sama sahabatku lah daripada temenku. Lebih milih yang deket yang mana gitu. Ambil contohnya gini kan, nggak apa-apa sih sahabatan sama cowok gitu kan. Tapi kalau posisinya dia punya pacar gimana? Nggak mungkin kan cowok itu bagi dua tubuhnya, yang satu untuk pacarnya, yang satu untuk dia. Pasti pacarnya juga iri kan, dunianya dibagi gitu. Jadi nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nur Cimoet. Jadi saya di sini sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya akan saya bantu mengambil kesimpulan. Mungkin untuk tim menerima, masuk nih Winnie-nya Winnie the Pooh lagi. Astagfirullahaladzim, sempat-sempatnya dia membawa anaknya di saat syuting. Halo Winnie, kamu anak haram, tidak ada bapaknya. Mungkin untuk tim, masih dilanjut mungkin untuk tim menerima lebih mengatakan bisa bersahabat itu mungkin hanya sebatas teman, seperti yang tadi Bang Ibu Caca. Mereka bisa berteman, tidak ada bedanya antara misalnya cewek dengan cewek atau cowok dengan cowok gitu. Jadi cewek dengan cowok ya sama aja kayak kita berteman dengan cewek dengan cowok. Dari tim menolak tadi seperti juga udah dibilang bahwa mungkin untuk bersahabat itu dia hubungannya lebih dalam daripada berteman, jadi dia lebih intens. Dan kalau misalnya kita bilang cewek ke cowok, kalau misalnya mereka bersahabat, itu artinya dunia mereka itu hanya di mereka saja dan pasti tidak ada perasaan. Lanjut di sesi kedua, kita masuk ke sesi bantah-membantah. Di sini pertama saya akan mendengarkan dari tim menolak terlebih dahulu untuk membantah tim lawan Anda, yaitu tim menerima. Apakah ada pernyataan dari tim menerima yang ingin Anda bantah? Iya, aku dulu ya. Aku tadi mau Bentar. Ya. Lama pun aku nggak apa-apa. Aku kasih waktu tuh. Yang saya persilahkan itu tim menolak, bukan tim menerima. Jadi yang harusnya menyampaikan itu Vela Ceuntil atau Nur Cimoet dulu ya. Sebenarnya Tapi kan orang Vela sama Nur kan baru ngomong, masa harus ngomong lagi? Nggak, Nggak boleh. moderator. Diskriminasi berarti. jauhnya Anda. Moderator, tapi saya setuju sama tim menerima. Kami baru berbicara, masa kami lagi yang berbicara? Hei, Sedikit aneh. Harusnya mereka membantah perkataan kami. sudah jalankan saja. Salah mau disalahkan ya moderator. Ini sudah perintah dari sponsor-sponsor kita, tolong dihargai ya. Kami sudah berdiskusi dengan manajemen sponsor. Bu Putri kayak mana nih Bu Putri? Apakah kita persilahkan dulu tim menerima untuk membantah? Atau tim Iya, menolak? Bu. Iya Bu, apa? Sepertinya sabar, aku baru mau ngomong loh, moderator berantem kan dari tadi. Sorry. Jadi itu sepertinya ini nggak balance gitu loh antara tim menerima dan tim menolak. Jadi kan tim menolak butuh rehat ya sejenak dari itu hiruk pikuknya perdebatan. Jadi ya persilahkan tim menerima. Tim menerima dong. Mari kita persilakan kepada tim menerima untuk lebih dahulu membantah tim menolak. Ibu Elvira semangat dong. Sepertinya saya lihat banyak sekali beban Ibu Elvira hari ini. Tidak ada tersenyum seperti biasa hari ini. Semangat dong, semangat. Nanti saya berikan ring light yang 12.000 ya. Ya memang bad mood sih kalau background itu nggak bisa dipasang.
Pengalaman. Ya kan? Aku udah pernah soalnya. Pengalaman ya. Ya, jadi gini. Tadi aku mau nyangga sama yang dibilang Vela. Kalau cewek cowok itu ya Vela. Kalau cewek cowok itu gak bisa bersahabatan karena salah satunya pasti ada yang punya perasaan atau dua-duanya punya perasaan yang diam-diam lah gitu ya kan. Nah, kalau dari pandangan aku, menurut aku, ya itu resiko sih. Bagaimana kita menyikapin konsep persahabatan antara aku sama kamu gitu misalnya. Nah, kalau misalkan aku ada perasaan, tapi aku nggak mau bilang, berarti kan itu resiko aku. Kenapa aku nggak bilang? Oke. Tapi Iya gimana kan? posisinya? Tapi gimana posisinya kalau sahabat kamu punya pacar, kamu nggak menghargai dong mereka pacaran. Seharusnya ada batasan antara kamu dengan sahabat kamu. Nggak bisa emang laki-laki sama perempuan sahabatan karena dia harus nggak bisa perasaannya itu pasti kemana-mana kau minta antar sama sahabatmu, sahabat pacarmu. Jadi, Ayo oke, kan gini. kita ACC sama doping cook katanya. Ayo berantem. Oh enggak, gini. Coba lebih rinci lagi. Ini antara sahabat nih, cewek sama cowok. Terus yang punya pacar yang cewek atau yang cowok? Nah, Yang cowok. Hanya kedua-duanya. Pasir di padang tandus. Enggak, Gimana? kalau cewek yang punya pacar, pasti dia lebih milih ngutamain pacarnya. Pasti dia nggak bakal Ya. punya sahabat cowok, pasti dia Ya. apa-apa ke pacarnya karena dia punya tempat Ya. nyamannya. Tapi Loh, kalau itu- itu perempuan beda. Loh, tunggu. Itu tadi yang dibilang sama porsi. Porsi ke sahabat berapa, porsi ke pacar berapa. Jangan Nggak disatuin bisa, antara emang sahabat bisa sama pacar. nentuinnya Loh, berapa kalau- porsinya bisa. Tunggu. Saya lagi malas Tunggu. menengahi. Berantem langsung suka Oh, hati kalau- kalian. Enggak, tunggu moderator. Diam. Mak, gas gua. Iya diam, main HP pun. Gini. Kalau misalkan disatuin ini porsi untuk sahabat sama pacar itu sama. Berarti kan kita tuh nggak bijaksana dalam menyikapin ini loh sahabat aku, ini loh pacar aku. Kalau misalkan disama-samain dia, masing-masing cemburu, sahabatmu cemburu sama pacarmu juga cemburu sama sahabatmu kan gitu. Udah. Iya kan? Ada lagi yang Diam. mau berantem? Ada lagi yang mau berantem nggak nih? Ada. Boleh nggak saya jadi penonton aja? Kayaknya lebih seru. ampun. Kayaknya lebih seru jadi penonton orang nih dua debat. Iya. Baik ya. Kan? Enggak, tetap nggak bisa. Bentar. Bisa. Pengalaman pribadi kayaknya ya. Ya, teman-teman saya yang paling cantik, tolong bentar ya. Tunggu, aku mau kasih pertanyaan baru agar memperjelas konsep kita hari ini gitu. Oh maksudnya. ya, oke. Silakan. Jadi aku mau kasih pertanyaan sama ya mau Nur, mau Vela atau mau siapapun juga boleh. Relap. Oh ya Vela. Jadi gini, misalkan kalian punya pacar, Ica tolong anggap kamu punya pacar. Alhamdulillah, Om. Kalau pacar kamu punya sahabat cewek, kamu terima nggak? Boleh nggak dia punya sahabat cewek? Nggak Enggak. boleh karena Nggak. cewek dan cowok nggak bisa sahabatan. Oke, Ya, oke, karena tunggu, cewek dan kenapa? Gila, gini. Contoh gini. Bisa sahabatan Sahabatan yang- cewek dan cowok. Sahabatan yang beramai-ramai cewek sama cowok aja itu bisa salah satunya itu nyantol, apalagi yang cuma berdua. Gila apa enggak? Nah itu Iya. tadi maksud aku gini. Kalau memang kamu suka sama sahabatmu, ngapain kamu punya pacar? Ngapain kamu punya pacar orang Ya lain? Ngapain makanya pacaran sama nggak orang usah lain? ada sahabatan sama cowok. Makanya Oke, nggak usah tunggu. sahabatan sama cowok. Oke, tunggu. Kalau balik pertanyaan itu ke aku punya pacar, terus pacarku punya sahabat cewek. Apakah aku terima? Ya, aku terima. Kenapa? Karena gini, aku sisi pertama, aku percaya sama pacar aku kalau dia bisa ngimbangin aku pacarnya dan si A misal itu temannya, itu sahabatnya gitu. Dia bisa menghargai gimana perasaan aku biar aku nggak cemburu, biar aku nggak negative thinking gitulah misalnya. Oke, terus alasan yang kedua, aku nggak jelek-jelek amat, aku juga kepribadian yang nggak jelek-jelek juga gitu. Aku nggak insecure kayak gitu, aku nggak ngerasa insecure. Dia mau punya sahabat cewek pun ya nggak apa-apa. Kecuali kalau mereka ujung-ujungnya sama aku diputusin, ya nggak apa-apa. Itu artinya mantan pacarku lebih tepatnya rela ngebuang berlian demi sebutir jagung itu, ya kan? Ya nggak sih? Berarti kamu nggak sayang banget sama pacarmu. Sabar Bu Nur Oh Cimoy. ya.
A few moments later. saling melengkapi, mengantarkan Iya. kalau sahabatnya butuh, mau mengawani ketika sahabatnya butuh. Tidak. Iya, Konsep persahabatan itu bukan yang selalu ada, bukan. tapi yang Karena namanya aku sahabat juga itu selalu gini. ada. Aku juga punya sahabat cewek, aku juga punya sahabat cowok, ya kan. Jadi kalau dibilang kayak diantar kemana-mana, ditemenin makan, ditemenin ini itu artinya seseorang itu menganggap sahabatnya itu udah kayak pacarnya, kayak gitu. Porsinya itu udah lain. Itu mungkin kamu masih nganggap dia teman, bukan sahabat. Makanya kamu Loh, biasa bukan. aja harus pergi. Kalau Enggak. Enggak sespesial Oke, itu. ya baik. Terima kasih Bu Wita. Waktunya sudah hampir menyelesaikan satu album ya penyampaiannya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi aku live ya, Alan. Nggak apa-apa. Namun kepada Bu Nur Cimoet mohon ditahan dulu emosinya karena nanti ada kesempatan untuk tim Ibu ya. Untuk menambahi dari tim menerima, saya juga ingin mendengarkan dari Ibu Elvira Gemoy karena dari tadi Ibu Elvira cuman menambahin betul. Iya, tapi sebenarnya malah ngompor-ngomporin itu sebenarnya Ibu Elvira bukan Bu Putri. Jadi ada Ibu Elvira. Pak, yang mau saya sampaikan tadi tuh udah mau ngomong gitu, kayak udah mau ngomong cuman karena sinyal jelek jadi mati. Terus dilanjut sama Ibu Wita Caem yang kayaknya punya dendam pribadi nih, atau ada masalah pribadi sama Bu Nur Cimoet gitu. Jadi kayak ya udah biarkan sajalah mereka gitu berdebat ya kan. Cuman kalau mau nambahin bener kata Mbak Wita Caem gitu, kayak sahabat itu bukan yang harus selalu ada tiap hari chattingan minta tolong harus sama dia kan, enggak ya kan. Kayak episode sebelumnya kita bilang, tim pacar bilang yang kalau kita butuh apa, kita mau dianterin kah, kita mau butuh duit kah, kita minta mau dibeliin apa kah, kan larinya ke pacar dibanding sama teman gitu kan. Istilahnya tuh kayak sahabat tuh cuman satu level di atas teman, sedangkan pacar menurut episode sebelumnya kan kayak spesial banget gitu kan, kayak yang setiap hari ada gitu. Spesial banget pakai telur. Iya, telur bebek ya jangan lupa. Berapa nih telurnya? 2 ya. Dua. Oke. Kemudian untuk melawan atau memberikan pernyataan kontradiktif kepada tim lawan, saya persilahkan dulu mungkin kepada Bu Nur Cimoet akan kita simpan di sesi akhir karena sepertinya beliau banyak yang ingin disampaikan. Jadi sebelumnya saya ingin mendengarkan Ibu Pela Cuuntil dulu. Yang disampaikan sama saudari Wita tadi itu ya berarti dia tetap menganggap pacarnya dengan temannya bukan sahabatnya, karena menurut saya pribadi ya namanya sahabat pasti bisa saling berbagi. Kemudian untuk cowok dan cewek sendiri kenapa nggak bisa bersahabat, ya balik lagi kepada cewek dan cowok itu gitu loh. Gini, cewek sama cowok itu tentu punya daya tarik yang berbeda yang pertama, terus tekanan seksual yang berbeda juga. Itu sudah saya survei ya teman-teman. Jadi kalau ada cewek dan cowok deket yang kalian bilang sahabatan dan menurut saya bersahabat, itu pasti ada spesial di antara keduanya. Oke, menurut ceweknya enggak masalah, tapi dari sisi cowok tentunya mereka memiliki pemahaman tersendiri terhadap hubungan itu, menurut saya begitu ya. Dan satu pertanyaan sih buat tim menerima. Jadi kan tadi bilangnya, tadi kita membahas tentang gimana kalau cowoknya bersahabat gitu kan, kitanya enggak, dan kita membiarkan kalau kita bersahabat sama cewek lain. Nah kalau konsepnya, kalau seandainya sama-sama nggak memiliki pacar gitu loh, apa masih bisa dimaklumi? Menurut saya itu nggak bisa dimaklumi. Oke, balik lagi. Itu judulnya aja yang sahabatan, padahal isinya pacaran. Chatnya sayang sudah makan. Waduh. Nah, betul kan? Berarti kan cewek dan cowok itu nggak bisa bersahabat. Ada ini punya aku ini sahabat, dia ada. Yang katanya komitmen itu loh, itu bukan temenan, bukan pacaran, tapi bersahabat komitmen kan? Pacaran yang berkedok sih menurut aku ya. Intinya kan begini, ketika ada orang lain yang bertanya, kalian berdua tuh apa sih? Kayak gitu. Dan terus entah si cewek atau si cowok
kan mereka masing-masing punya perasaan kan, tapi setelah ditanya sama orang lain dan jawaban mereka, dia itu temen aku, dia sahabat aku, berarti nggak masalah kan sama konsep yang kita sahabatan aja, friend zone gitu ibaratnya, sahabat zone. Misal nih pacar aku nonton, biar dia tahu aja kalau ya ini pemikiran aku tentang sahabat cowok gitu, ya kayak itu aja sih. Kita punya sahabat, terus Iya, sahabatnya pacar Wita milih sahabatnya meninggalkan batu aku sungai demi jagung ya. Ya, gitu. oke, Berarti iya. ada kemungkinan ya, persahabatan berubah jadi cinta seperti lirik yang aku sampaikan di awal. Udah. Tapi kan judul kita bisa nggak cewek cowok bersahabat, kan itu. Bukan judul kita tuh bukan bisa nggak persahabatan itu berubah jadi cinta. Iya kan, judul kita itu kan, right? Kayaknya boleh sedain teh botol lah, kering kali nih. Karena Anda terlalu bersemangat gitu untuk menanggapi topik kali ini. Karena saya juga sebenarnya di sini juga bingung gitu. Karena peran saya diambil oleh kalian, jadi saya di sini malah jadi penonton, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang pengen jadi penonton juga ya. Namun terakhir untuk membantah mungkin karena Ibu Nur Cimoet dari tadi kan motong, nimbrung. Nah kali ini saya kasih kesempatan kepada Ibu Nur tapi dalam waktu ya sesingkat-singkatnya seperti pembacaan proklamasi ya. Kepada Ibu Nur, singkat saja. Ini dalam Islam aja lah, perempuan sama laki-laki itu nggak bisa saling deketan gitu. Intinya itu. Jadi kalau udah perempuan dengan laki-laki, satunya itu ada setan. Jadi bisa aja mereka udah saling kemana-mana sama, kemana-mana berdua. Pasti nanti ada tuh setan-setan yang ayo pegang-pegang, ayo. Bentar, di sini saya akan menyanggah. Anda bilang perempuan dan laki-laki tidak boleh bersahabat, tapi boleh pacaran. Justru malah pacaran kayaknya lebih ekstrim lah. Dua prinsip yang luar biasa ya. Baik, terima kasih. Pacaran menuju nikah, Cak. Oh gitu. Tapi teringatnya tiba-tiba background Ibu Wita Caem ini sepertinya semakin lama semakin hangus ya, terbakar. Tidak apa-apa. Terima kasih kepada kedua tim. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ini Bu Vela menghilang sebentar. Ya udah sambil menunggu Ibu Vela masuk, mungkin saya ingin mendengarkan kepada Ibu Putri Cute yang mungkin dari tadi mengamati pergerakan dari kedua tim ini bagaimana. Mungkin kepada Ibu Putri Cute boleh menyampaikan opini Anda mengenai topik kita hari ini. Dipersilakan. Sebenarnya saya mengamati tuh bingung. Yang kalian bahas itu jadi bukan antara apakah cewek dan cowok bisa bersahabat, tapi apakah pacar kalian bisa menerima ketika kalian bersahabat dengan cewek atau cowok gitu loh. Jadi bingung konteksnya ini, kok jadi ada yang komitmen, kok ada yang sahabat jadi cinta. Ya sebenarnya mau menengahi ya. Menurut aku sih sebenarnya bisa-bisa aja ya cewek dan cowok bersahabat. Maksudnya murni mereka benar-benar berteman atau saling membutuhkannya, itu nggak masalah sih sebenarnya. Cuman saya agak menyetujui ya pernyataan Bu Wita Caem bahwa ketika kita udah bersahabat ya kita tanggung konsekuensinya. Maksudnya kita tahu ya porsi kita masing-masing. Jadi sebelum kita memutuskan untuk bersahabat dengan cewek ataupun cowok, kita pastikan dulu nih arah hubungannya mau kemana. Kalau emang dari awal kita sahabatan nih, ya udah berarti kita bisa membatasi diri untuk menganggap diri kita dan si cowok itu atau si cewek itu ya udah sahabatan aja. Cuman kalau dari awal istilahnya hubungannya nggak jelas, cuman ya udah kita temenan ya, rupanya temenan jadinya lebih serius. Rupanya terakhirnya ada yang ngerasa digantung, ada yang ngerasa di ghosting gitu kan, kayak udah ngerasa saling membutuhkan atau udah ngerasa kayak klop banget gitu, itulah. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil bisa, tapi kita harus tahu tujuan hubungannya kemana, satu. Terus kita harus bisa membatasi diri. Dalam Islam kan juga kita ini ya nggak boleh deket-deket ya sebenarnya antara cewek dan cowok. Jadi buat cewek-cewek di luar sana, kalau mau bersahabatan dengan cowok itu pastikan kalian tuh benar-benar bersahabat ya. Maksudnya tujuannya sahabat. Jangan sampai kalian udah ngerasa spesial, rupanya dia nggak nganggap kalian apa-apa. Jangan sampai kayak gitu ya guys. Oke, itu aja. Yang bisa Aman ya Bun. Nah, ini sebelum kita lanjut ya, ini awalnya kita berenam kok lama-lama tinggal berempat ini. Ini bagaimana ini?
berkurang personil ini masalah jaringan ya. Pernah nggak ada yang menjalin hubungan atau bersahabat dengan laki-laki, tapi ternyata salah satu di antara kalian itu ada yang saling menyukai satu sama lain atau bagaimana? Kalau ditanya aku punya sahabat cowok, aku punya. Tapi kalau ditanya apa aku pernah suka sama sahabat aku, enggak. Tapi entah kalau sahabat aku yang suka sama aku ya. Pernah kayaknya, cuman tau lah kalau cowok dan cewek udah, maksudnya hubungannya udah intens, kesana kemari sering bareng, tuh kayak pasti salah satunya ada yang baper pasti ya. Kita harus pandai-pandai sih, membatasi perasaan kita, jadi nggak yang kayak bulol gitu loh, bucin tolol, udah dimanfaatkan, ditinggalkan, gitu-gitu. Alhamdulillah kedua teman kita sudah mulai. Ibu Pira gemoy, sangat menyedihkan sekali sepertinya sinyal Anda seperti menggunakan HP yang masih zaman dahulu kala kameranya. Saya nggak pernah di posisi itu, tapi saya melihat teman saya gitu. Mereka nggak tahu batasnya itu gimana, apa batasnya gitu, nggak ngerti gitu loh. Kalau sahabatan pernah, cuman punya sampai sekarang, cuman kalau dia kayak mengarah ke sana, saya langsung cut. Kenapa? Karena saya tahu dia punya pacar dan dia juga ceritain tentang pacarnya. Saya juga bilang udah punya pacar, nggak usah aneh-aneh. Kalau saya pribadi itu pernah ya, pacar saya yang Ada dua, ibu ada dua. Kalau saya pribadi itu pernah ya, pacar saya sendiri itu punya sahabat yang katanya sahabat, tapi tiba-tiba jadian sama sahabatnya. Deket, macam-macam deket gitu. Jadi jadian. Jadi menurut saya ya nggak bisa, karena saya mengalami sendiri. Terima kasih kepada seluruh peserta forum yang telah menjawab pertanyaan saya yang terlalu tidak penting-penting banget ya. Jadi mungkin di sini intinya apakah cewek dan cowok bisa bersahabat? Mungkin sebenarnya di sini salah saya karena saya hanya bertanya apakah cewek dan cowok bisa bersahabat. Kalau ya apakah bisa? Ya bisa. Tapi sebenarnya intinya ini disalah di pertanyaan nih. Maupun cewek atau cowok bisa bersahabat, mungkin itu kembali ke individunya masing-masing. Mungkin ada orang-orang yang bisa bersahabat sama sekali tidak ada rasa meskipun mereka sudah sering bersama, kemana-mana bareng, nemenin ini bareng. Tapi mungkin di sisi lain ada juga orang-orang yang ketika lawan jenis itu jalan berdua yang ngakunya sahabat, ternyata mungkin salah satu dari mereka tanpa sadar itu ada rasa gitu. Jadi ya itu kembali ke preferensi kita masing-masing. Tapi ingat, mau kepada siapapun kita bersahabat, semoga sahabat-sahabat kita itu bisa membawa kita ke surga ya bunda-bunda sekalian. Jangan lupa untuk teman-teman nonton dan ngikutin kita terus di Debat Kursi. Nanti kita kedepannya akan buat episode-episode baru. Semoga bisa menghibur teman-teman yang sedang mencari jati diri. Yaudah ya, kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode, guys.